Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Kali ini gue sudah ada tamu kita. Om, siapa Om? Nama saya kalau di dunia nembak Arindi lebih kenalnya, tapi kalau untuk di lingkungan biasa kita kumpul lebih banyak orang kenal saya namanya Asep. Gitu. Jadi ada memang beberapa pertanyaan yang sudah mulai banyak di channel gue nih Om, Oke. berkenaan dengan tentang kegiatan AAIPSC. Ya. Jadi sebenarnya ini kan channelnya lebih ke airsoft ya, airsoft game seperti sukir, seperti review unit airsoft, unit-unit buat main sukir gitu loh, Yeah. Geardo segala macem. Tapi memang beberapa kali tayangan Om Arimbi nih di channel YouTube ini ternyata banyak menarik minat para teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam dunia AAIPSC. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bahas nih airsoft itu kan ada beberapa macam model yang mainnya ya. Benar. Kegiatannya ada yang sukir atau skirmish, kemudian ada yang impresi, Ya. ada juga yang geardoan, ada juga kolektor. Nah, di sini Om Arimbi akan menjelaskan apa itu basic dari AAIPSC. Buat teman-teman yang baru gabung atau baru mau mencari tahu tentang dunia AAIPSC, Om Arimbi bisa jelaskan. Silakan Om. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya coba memberikan sedikit informasi kepada teman-teman airsoft, pehobi airsoft, khususnya teman-teman di AAIPSC yang akan baru bergabung ataupun memang yang sudah bergabung. Konten kali ini, mohon maaf sebelumnya, bukan saya berusaha untuk menggurui atau terlalu jauh bicara masalah AAIPSC. Saya akan memberitahukan sedikit ilmu yang saya miliki sebagai mungkin gambaran bagi teman-teman yang ingin bergabung. Gitu. Gitu. Nah, sebelum melangkah jauh mengenai dunia AAIPSC, sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan memberikan pengertian ke teman-teman. Apa sih itu airsoft? Ya. Jadi airsoft itu sebenarnya salah satu unit yang bentuknya mirip dengan senjata aslinya. Betul. Dan perlakuannya pun memang harus spesifik, khusus. Jadi memang ini sebuah mainan, tapi dalam dunia yang dunia menembak yang lebih kalau saya bilang lebih terfokus ya. Karena memang di AAIPSC kita lebih mengutamakan safety, dan safety. Nah, mungkin ada banyak temen juga yang tadi gue bilang bahwasannya channel yang membahas tentang skirmish dan lain-lain di luar AAIPSC. Ya. Kalau teman-teman yang baru pengen tahu apa sih Om kepanjangan dari AAIPSC dan IPSC sendiri? Oke, perbedaannya. Kalau untuk di AAIPSC itu Action Air ya, Action Air. Jadi unit yang kita pergunakan adalah unit airsoft. Perbedaannya seperti itu. Kalau untuk bedanya dibagi dua ya, AAIPSC dan IPSC. AAIPSC itu Action Air, International Practical Shooting Confederation. Nah, kalau untuk IPSC-nya sendiri lebih menggunakan senjata aslinya. Oh gitu. Betul. Jenjangnya, kalau memang mau teman-teman sebelum masuk ke IPSC, saya pribadi mengalami satu perubahan besar. Sebelum masuk ke dunia IPSC, saya berlatih dulu di AA-nya. Gitu. Kalau kepanjangan sendiri apa sih Om? Apanya? AAIPSC, IPSC itu kepanjangannya apa? IPSC, International Practical Shooting Confederation. Jadi itu yang membawahi satu organisasi tembak reaksi yang ada di internasional. Oh jadi itu udah organisasinya internasional gitu? Internasional. Oh, gitu. Mungkin satu informasi buat teman-teman. Ada nih yang berpikiran dunia menembak itu cenderung dengan hal kekerasan. Tuh. Ya kan? Tapi di dalam dunia AAIPSC atau di dalam dunia IPSC sendiri, stigma itu akan saya patahkan. Gitu. Benar. Saya patahkan. Karena apa? Sesuatu yang terarah, sesuatu kegiatan yang terukur dalam dunia menembak, itu zero accident kita usahakan. Karena apa? Kembali lagi, ada rules yang harus dipahami. Gitu. Nah, kalau saya kan bertanya sebagai orang awam di kegiatan ini, Ya. apakah untuk menjadi atau
masuk ke jenjang IPSC itu emang harus ada step ke AA IPSC dulu atau enggak Om? Atau bisa langsung? Misalnya sebenarnya sih step itu bisa langsung ke IPSC ya, bisa. Tapi dengan adanya AA sekarang, ini dapat mengakomodir teman-teman yang mungkin low budgeting tapi punya hobinya nembak, ingin seperti kegiatan IPSC aslinya. Ya inilah alternatifnya gitu. Alternatifnya bermain di AA IPSC karena apa? Secara basically rules-nya sama. Yang membedakan hanya di unitnya dan target. Jadi gue pernah ngobrol sama teman yang suka main sukir nih Om. Biasanya gue udah bosen nih Rip. Gue main sukir miss tuh udah lama. Terus impresi udah lama, kolektor udah lama. Harus kemana lagi ya? Ya gue mungkin jawabannya ya ke AIPSC, betul nggak sih Om? Ya, karena memang kalau gue lihat dari yang pernah gue ikut sama Om Yusef nih di kegiatan AIPSC, memang berbeda jauh. Nggak seperti skirmish yang ngumpet orang, ngumpet ini memang nembak plate kan Om. Jadi memang ada teknik-teknik khusus gitu kan. Benar. Jadi kalau menurut gua sih buat anak-anak yang software yang doyan skirmish mau mencoba hal baru ya ke AIPSC. Jadi sangat beda cara mainnya gitu. Ya, karena di AAIPSC secara basic rules-nya kita ada beberapa poin yang memang sangat fatal untuk dilakukan. Contoh kecil, ada 2 poin lah yang biasanya ini sering terjadi dalam sebuah kegiatan latihan menembak untuk AIPSC ataupun di IPSC, dan biasanya ini sering terjadi kesalahan pada saat kita mengikuti sebuah event. Contoh kecilnya adalah finger. Nah, jadi pesan saya di awal nih, apapun bentuk kegiatan olahraga menembaknya, baik itu skirmish atau tactical atau AAIPSC, please jangan pernah meletakkan telunjuk kita ini di dalam trigger. Seperti apa tuh? Boleh di mungkin nih. Oke, sorry. Ini kan mungkin dulu. Oke, contoh seperti ini ya. Ini adalah safety-nya seperti ini. Jadi untuk teman-teman jangan pernah meletakkan telunjuk ini di dalam trigger seperti ini dengan catatan. Oke, ini keep dulu, saya taruh dulu lagi dengan catatan 1. Kalau belum menemukan atau mendapatkan atau membidik target yang akan ditembak, jangan pernah masuk karena ini sangat fatal. Silakan masukkan telunjuk ini ke dalam trigger kalau kita sudah dapat arah bidikan atau target yang akan kita tembak. Begitu juga dengan mag-nya. Betul. Mag-nya harus di luar dulu atau gimana tuh? Tergantung kondisinya. Ya, karena kalau di AIPSC sendiri itu ada 3 kondisi. Oh gitu. Ya, ada kondisi mag insert, chamber terisi, ada mag insert, chamber empty, ada all empty. Jadi mag tidak terpasang, chamber kosong sama sekali. Gitu. Dibedakan kondisinya. Oke, sekarang gue mau naik lagi nih pertanyaannya. Sebagai gue mewakili teman-teman yang baru ingin mau terjun ke AIPSC, kalau gue tadinya doyan skirmish, gue mau ikut AIPSC, apa aja yang harus disiapkan selain niat ya? Kembali lagi. Niat itu kan hubungannya sama komitmen. Ntar kadang-kadang kendor hilang. Ya. Jadi banyak teman-teman yang baru mau join nih di dunia menembak secara global lah, terlepas itu AA, terlepas itu IPSC. Niat pertama, oke. Yang kedua, keseriusan dulu deh. Kenapa saya bilang niat dan keseriusan? Karena unit yang kita pergunakan ini bukan mainan, walaupun disebutnya toys, tapi ini bisa membahayakan dalam konteks tertentu. Oke. Terus yang kedua, dari segi budget yang akan kita keluarkan. Karena jangan pernah melakukan sesuatu hobi yang kita tidak memahami secara basic, secara safety, secara rules. Karena kalau kita sudah terjun langsung pure masuk ke dalam situ, begitu di-explain, ini loh harga unitnya, oke, someone bisa beli.
setiap orang bisa beli. Tapi begitu dimasukkan dengan materi yang lebih dalam, kok boring ya, materinya banyak banget gitu loh. Betul. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, akhirnya mundur alon-alon. Betul. Itu yang saya sangat sayangkan banget lah hal itu terjadi. Makanya saya selalu matangkan di diri saya, jika saya melakukan sesuatu kegiatan atau hobi, saya pastikan dulu saya akan mencintai kegiatan tersebut. Terkait dengan yang memang utamanya adalah budgeting. Karena kalau mau mengikuti sebuah hobi, budget itu no limit. Bener nggak? Betul, hobi. Hobi. Nggak supir, nggak. Yang lain juga main motor, mainnya juga no Semua limit. no limit. Kalau ukurnya di diri sendiri. Nah, kenapa saya fokus di AIPSC saat ini? Karena saya melihat AIPSC ini adalah satu kegiatan olahraga yang memang bisa melatih konsentrasi kita, ya kan, keseriusan. Terus kita bisa lebih fokus. Gitu. Nah, Om Yusef ini kan udah berpengalaman menjadi pelatih di AIPSC ya. Biasanya apa sih yang menjadi faktor utama orang menjadi boring selain budget ataupun selain banyak materi yang banyak itu dari Om yang bilang? Apa sih sebenarnya yang kadang-kadang tuh orang, gua lama-lama cabutnya mendingan apa sih itu? Sorry nih, saya pertegas dulu sebentar nih. Saya tidak expert, ya kan. Kalau bicara pelatih, saya tidak sehebat pelatih teman-teman yang lain yang sudah memang fokus. Karena memang basically saya punya niatan saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman. Ilmu sedikit yang saya miliki mengenai apa sih kegiatan AIPSC itu akan saya share semampu yang saya bisa. Gitu. Terkait dengan pertanyaan tadi, Betul. kenapa sih Om banyak orang yang boring gitu kan begitu tahu kegiatan AIPSC itu seperti itu? Oke, saya jawab pertanyaannya. Sebelumnya sudah saya sampaikan, orang akan cenderung dengan sesuatu hal yang boring kalau dia sudah mengikuti pelatihan, kegiatan latihan yang stepnya itu aja. Gitu. Jadi latihannya itu terus, automatically siapapun juga pasti akan boring. Betul. Nah, yang kedua, melakukan aktivitas yang sama, tidak ada kombinasi-kombinasi yang dilakukan, dihajar lagi dengan rules. Setiap dia melakukan salah, setiap dia melakukan stop, tapi tidak diberikan pemberitahuan atau pengertian kenapa saya di stop, kenapa saya tidak boleh melanjutkan. Harusnya diberitahukan atau Seharusnya. Harusnya diberitahukan. Seperti metode saya memberikan atau berbagi ilmu ke teman-teman, saya berikan mereka waktu untuk berimprovisasi pada saat dia melakukan satu kegiatan menembak di satu stage. Saya tidak akan memberitahu, Om langkahnya harus seperti apa, nggak akan saya kasih tahu. Awalnya seperti itu, Awalnya bebas seperti dulu. itu. Karena apa? Tembak reaksi itu freestyle, Pak. Jadi setiap orang itu berhak dan bebas berimprovisasi. Kembali lagi tadi, yaitu freestyle, dengan tidak melupakan safety dan safety. Nah, kalau saya selama ini berbagi ilmu ke teman-teman, Om, saya nembak ini kenapa sih Om stop? Oke, ada yang punya videonya, pas dia nembak, kalau ada kita open yuk, kita sama-sama review, kita sama-sama buka permasalahannya. Ternyata setelah saya jelaskan, oke, finger kamu on, atau finger kamu ada di dalam trigger pada saat kamu melangkah lebih dari satu langkah, tetapi tidak ada target yang ditembak, yaitu warning 1, 2, 3. Yang kedua, hal yang biasanya terjadi adalah break 180, yaitu jadi arah laras itu tidak down range atau tidak mengarah kepada bidang tembak yang ada di depan. Jadi harus tetap lurus ya? Bukan masalah lurus. Jadi dalam suatu course of fire itu ada arah bidang tembaknya kemana. Ya. Contoh, saya menghadap ke sana, di sanalah arah bidang tembak saya. Peragain Om kalian.
Oke, contoh ya. Jadi dengan saya mengarah ke sana, berarti ada target di depan saya yang harus saya tembak. Betul. Oke. Nah, laras saya ini tidak boleh mengarah keluar dari jangkauan bidang tembak atau target yang ada di depan. Dengan contoh, laras saya tidak boleh mengarah seperti ini. Ketika berpindah ke target Ketika lain. berpindah ke pos lain atau target lain yang akan ditembak. Ya, jadi laras kita boleh seperti ini, tapi tidak boleh seperti ini. Atau mengarah membelakangi dari bidang tembak yang ada di depan. Dan finger harus off tuh ketika Finger wajib off, finger out from trigger ketika berpindah. Kenapa itu jadi satu acuan baku? Kembali lagi tadi yang saya sampaikan, safety first. Oke, safety first, karena kita nggak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau kita berpindah dari pos A ke pos B dengan kondisi finger kita masuk ke dalam trigger. Betul. Kita nggak tahu di bawah itu track yang kita lalui itu apakah tracknya stabil, Gelombang. ya jadi rata, atau tracknya itu pasir atau dia kerikil. Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita slip atau terjatuh. Gue ada tuh video tuh. Nah, Gue ada videonya orang yang jatuh tuh. ya, Lu video itu. saya. Jadi saya ada Om Abu punya videonya. Waktu event di Cibubur ya. Iya, latihan Di bareng, Cibubur, latihan bersama. Nah, sehebat-hebatnya seorang petembak, kalau dia sudah dihadapkan dengan kondisi medan yang memang tidak bersahabat, contohnya licin, kita nggak akan bisa memperhitungkan karena refleks ya. Kita berusaha untuk mengarahkan laras ini mengarah tetap down range, tapi ternyata terpleset karena licin atau tersandung, laras itu akhirnya kemana-mana. Iya, mana-mana. Gitu. Jadi itulah fungsinya kenapa finger harus keluar dari trigger. Bahaya Pak, kaki nggak ada yang jual masalahnya. Betul. Gitu. Oke, sekarang yang gue tanya adalah kalau gue dari nol nih Om, setelah kita lihat video ini atau teman-teman lihat dari video lain, nggak punya apa-apa, pengen ikut, apa yang pertama kali harus dipunyai atau dimiliki? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit buat saya jawab ya, karena kembali lagi sebenarnya kepada urusan kantongnya teman-teman nih. Gitu. Kalau saya pribadi, saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya yang baru mau bergabung dengan dunia menembak, terlepas itu AIPSC, terlepas dari itu semua, saya cuma tanya, Om maunya mengikuti kegiatan menembak airsoft itu dari segi apa? Segi safety kah? Segi basic, rules, lebih dalam lagi, atau memang mau yang lebih profesional lagi? Oh gitu. Gitu. Karena saya nggak mau maksain, Om, lu mau ikut kegiatan menembak sama gua, tapi lo harus beli unit yang ini ya. Saya nggak mau. Kenapa? Tidak semua mindsetnya orang itu akan lari ke pro. Pasti akan dari awal dulu ya. Benar. Oke, kalau begitu kita bicara yang basic dulu nih Om. Oke, basic. Kalau orang itu hanya ingin tahu secara basic ya, basic safety dulu deh, safety menembak, basic menembak seperti apa. Bisa kok pakai unit dengan ya yang nggak low budget juga, nggak high budget juga. Ada beberapa produk yang secara fungsi sama, hanya beda di bahan mungkin ya, di materialnya. Tapi ya so far bisa sih dipergunakan, karena hanya ingin tahu mengenai safety-nya gimana sih Om nembak. Oke, kan hanya sebagai alat peraga kalau kita bicara safety kan. Oke, safety-nya pakai unit yang biasa, semua unit bisa. Saya bisa kasih tahu safety-nya seperti ini. Nah, unit yang dipergunakan apa? Macam-macam. Karena saya tidak bicara spesifik ke AA. Basic menembak bisa menggunakan unit yang merek. Saya boleh nyebut merek nggak nih? Boleh dong. Boleh. Oke. Bisa menggunakan merek dari WE, KJW, atau keluaran dari apa yang Tokyo ini? Marui. Tokyo Marui saya kesampingan dulu. Ini SAI. 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 Atau dari IMG ngeluarin juga ya? Ngeluarin juga. Ngeluarin juga. Nah,
Jadi kalau untuk mengetahui safety dan basic dari beberapa merek yang saya sebutkan tadi itu kan medium budget ya. Ya, betul. Karena tidak perlu custom lagi. Itu sudah almost 90% mungkin ya. Sudah metal. Udah metal sekarang. Sudah metal. Jadi itu bisa dipergunakan untuk teman-teman berlatih secara safety dan basic. Dan mungkin rules lah. Itu masih masuk. Tapi kalau memang teman-teman saya mau profesional om, mau menekuni olahraga tembak reaksi AIPSC, ya mungkin saat ini jawaban dari saya dan karena memang saya mau sendiri mempergunakan, ya Tokyo Marui. Tokyo Marui Haikapa. Kayak ini dong. Betul. Yes. Nah, kalau gue tanya pribadi, kenapa sebagian besar yang gue lihat dari teman-teman, Haikapa menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digemari atau dipakai sama teman-teman AIPSC. Kayak gini kan, ini kan dulunya Haikapa hanya berbeda brand nih. Ya. Ini ada di Tokotosaurus, jadi kalau teman-teman juga nyari Haikapa di Tokotosaurus ataupun unit lainnya yang buat AIPSC, bisa di Tokotosaurus. Nah, kenapa tuh om jawabannya? Untuk ini kan gue pribadi, bukan buat basic. Gue pribadi nanya. Oke. Saya akan buka deh. Kenapa sih teman-teman di AIPSC lebih banyak mempergunakan produknya dari Tokyo Marui? Spesialisasinya adalah Haikapa dan Glock. Biasanya kita pakai dua itu tuh. Untuk Tokyo Marui, yang saya rasakan pribadi ya, durability-nya lumayan bagus. Durability, ketahanan maksudnya? Ketahanan dari unitnya si Haikapa. Itu tanpa upgrade? Apa open box udah bagus? Untuk unboxingnya sudah bagus. Sudah bagus. Haikapa sendiri kan terbagi dari 3 jenis ya. Ada yang black color, ada yang silver, ada yang gold match. Kalau saya pribadi lebih menyarankan ke teman-teman kalau emang mau lebih fokus lagi di AIPSC, bisa menggunakan unit yang gold match. Gold match. Gitu. Itu kenapa tuh om? Kenapa Haikapa atau Glock? Tadi kan om bilang pertama durability. Tadi durability. Durability. Yang kedua, mau nyari spare partnya nggak bingung bro? Oh, pasti ada ya? Pasti. Ngebludak. Di toko ini ada nggak Tokotosaurus? 70-80% lengkap lah. Lengkap ya. Lengkap. Jadi ketersediaan partnya tuh banyak, jadi nggak repot. Banyak banget. Terus apalagi? Durability, terus masalah spare partnya banyak, untuk presisi bagus, kompresinya dari si tenaga gas yang dikeluarkan lebih stabil. Begitu. Ya. Dan kalau mau custom, no limit bro. Iya, emang gua kalau lihat kadang-kadang udah kayak robot gitu kan? Iya. Udah jadi kayak robot. Tapi hati-hati, hati-hatinya gini. Kalau kita custom si unit Haikapa, kebetulan saya sendiri menggunakan Haikapa, jadi saya akan ngebahas Haikapa aja lah, gitu lah. Dibagi lagi nih teman-teman, jangan nanti sampai teman-teman belum paham bener dunia tembak reaksi airsoft seperti apa. Teman-teman custom abis-abisan. Ya. Tapi secara teori dan secara prakteknya teman-teman belum menguasai. Karena dibagi 2. Ada kelas standar dan kelas open. Oh, ada kelas-kelasnya juga om? Ada. Jadi kelasnya di AIPC itu ada production, unboxing, all unboxing. Unboxing unitnya. Ya, itu untuk production. Terus kelas standar. Terakhir adalah kelas open. Open tuh yang udah di upgrade. Full custom. Full custom. Jadi kayak bela diri aja ya, ada level-levelnya. Iya. Oke, tadi kan sudah dijawab sama Om Yusef bahwasannya yang setelah unit yang dibeli yang sesuai dengan kemauan budget aja ya Om ya. Disesuaikan dengan budget, yang penting tadi harus memiliki teorinya dulu, skillnya juga harus diasah. Masalah nanti mau di-upgrade mah itu urusan belakang, yang penting kemampuannya dulu ya Om. Betul sekali. Jadi setelah unit yang dibeli, lalu apa Om biasanya yang harus dimiliki? Oke. Kelengkapan lain selain kita sudah beli unit, setidaknya kita memiliki 1 rig set. Apa tuh rig set Om? Nah, rig set itu terdiri dari 3
4 sebenarnya. Ada inner belt, ada belt utamanya, ada mag pouch dan holster. Nah, ini barangnya. Kalau mau jelas pakai biar Oke. Nah, ini rig set yang biasa saya pergunakan untuk berlatih AIPSC. Nah, seperti ini untuk back pouch-nya saya pakai yang ya standar banget sih, tapi lumayan nyaman. Karena saya lebih mencari kenyamanan daripada mencari harga yang mahal. Karena nyaman itu enak loh. Iya, nggak bohong harga. Betul. Nah, ini untuk holsternya, gitu. Seperti ini. Inner beltnya saya nggak kebawa, ada di rumah tadi. Karena keburu-buru. Oke, jadi seperti ini, ya teman-teman. Kalau bicara budget, kembali lagi, budget teman-teman seberapa? Saya nggak memaksakan teman-teman harus beli yang bagus, karena sudah banyak produk untuk mag pouch, holster, dan belt yang memang bisa terjangkau harganya. Ada yang terjangkau, ada yang medium. Sorry, saya nggak mau membandingkan dengan terjangkau dan nggak terjangkau deh. Ada yang low price, medium price, dan high price. Gitu. Kisaran berapa sih Om? Ini range harga dari yang murah ke... Oke, it's around, untuk yang low price ya, itu it's around 2 million, 2 jutaan, terus ke 4 jutaan, sampai ada yang hampir di angka 8 juta. Itu untuk satu rig itu? Satu rig set. Satu rig itu udah sama tadi ya, pot-potnya bla 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 itu. Sudah. Iya. Nah, kelengkapan lain nih, ya mungkin teman-teman perlu pertimbangan juga. Selain sudah punya unit, punya rig set yang tadi saya perlihatkan, teman-teman harus nambah lagi magazen 2. Kenapa Om? Karena minimum menggunakan 3 magazen. Ya maksudnya, kenapa harus 3? Oke. Kenapa 3 ya? Tadi di awal saya sudah bicara di kondisi ya, kondisi 1, 2, dan 3. Oke, itu untuk posisi si unitnya sendiri terisi, tidak terisi, atau kosong. Betul. Di dalam tembak reaksi AIPSC itu dibagi lagi 3 lagi untuk course of fire-nya atau stage-nya. Ada short stage, ada medium stage, ada long stage. Tadi yang box terus yang standar itu apa bedanya dengan yang tadi sebutin? Yang mana tuh? Tadi kan ada yang open box, yang standar dan open. Nah, kalau tadi kan Om sebutin tadi yang long stage itu beda apanya Om? Stage-nya? Tidak membedakan secara stage ya. Kalau untuk stage semua sama. Semua sama. Hanya klasifikasinya nanti yang dibedakan. Jadi ada pemain yang bermain khusus kelas production. Stage-nya sama dengan yang dimainkan yang lain. Terus ada kelas yang menggunakan kelas standar unitnya, stage-nya sama, open sama, hanya dibedakan nanti pada saat akhir penilaian dia masuk ke kelas apa. Nah, kembali lagi kenapa harus 3 magazen minimal? Karena ada long stage yang 32 round. Kalau di kelas standar kan menggunakan 18 butir. Kalau 2 magazen berarti kan baru 36 round. Oh, itu berdasarkan jumlah butir satu magazinnya ya? Betul. Level-levelnya itu? Iya. Oh, Nah, makanya harus ada 3. minimal 3. Kenapa 3? Karena kita perlu backupan pada saat nanti kita melakukan satu kegiatan menembak di sebuah course of fire. Kita nggak tahu, ternyata mag kita yang satu gasnya sudah mulai low, tapi BB-nya banyak, masih terisi 15 atau 10 butir. Tapi low gas, berarti nggak bisa kepake. Nah, itu kita pakai magazen yang ketiga atau yang kedua, seperti itu. Nah, saya sudah explain masalah unit yang bisa dipergunakan. Perlengkapan beltnya sudah. Nah, untuk berlatih, apa sih yang diperlukan? Saya pesan ke teman-teman, jangan berlatih dengan menembak kaleng ya.
Oh gitu. Jangan. Terus Kaleng ini kita nggak tahu di dalamnya masih ada kandungan gas yang terisi berapa persen, kita nggak akan tahu. Intinya jangan pernah menembak kaleng gas dengan menggunakan airsoft, karena risikonya adalah pada saat nanti kita nggak tahu di dalam ini masih ada gasnya, kita tembak tiba-tiba blow up, meledak. bisa meledak gitu ya? Bisa. Bisa. Dan pesan saya, kalau teman-teman selesai menembak ternyata kaleng green gasnya ini sudah kosong, please dibolongi aja, atau kalau saya sih biasanya di sini ini ada bukaan botol, itu saya buka sedikit aja, saya bolongin sedikit. Oh, supaya gasnya keluar, sisa Supaya sisa gasnya keluar, karena saya pribadi pernah mengalami almost burning lah di tangan dan di bagian wajah. Ada yang iseng selesai latihan, kaleng green gas ini tidak dibolongin, masukin ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah, dan pada saat itu saya membakar sampah, tapi kaleng ini sudah tertutup oleh tumpukan sampah dan itu meledak. Jadi jangan sampai teman-teman punya hobi tapi malah mencelakai orang lain. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kembali lagi nih, jangan menembak kaleng sebagai target. Karena apa? Ada target memang yang diperuntukkan untuk berlatih. Contoh, pin plate, alpha plate. Nah, ini apa aja sih Om, bisa dijelasin Om? Benda-benda ini apa aja untuk di keperluan AAI IPSC? Ada alat ini itu bisa dijelaskan nggak apa? Oke, nah sebelum saya jauh ke target yang biasa dipergunakan untuk latihan, saya ingatkan dulu ke teman-teman, sebelum mulai berlatih tolong safety lagi, kacamata jangan pernah lupa, karena kita nggak tahu pada saat nembak itu ada pecahan BB atau ada pantulan BB yang secara tidak langsung kita nggak tahu. Itu perlu diperhatikan. Jadi kacamata wajib dipergunakan pada saat kita menembak. Kalau sarung tangan? Sarung tangan nggak? Nggak usah ya, nggak perlu ya. Nggak perlu. Karena kita nggak balap motor. Nah kalau supir kan pakai sarung tangan Om. Nah itu beda-beda lagi berarti. Terus lanjut apa lagi tuh Om? Oke, selain kacamata ini safety. Yang kedua adalah sepatu. Sepatu. Wajib pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit. Sepatu pun juga harus ikuti medan mungkin ya? Sepatu sesuai dengan tracknya. Kalau kita bermain indoor biasanya tracknya itu adalah kalau nggak dia keramik, ya kan kalau biasa main di mall, ada beton. Nah jadi coba cari sepatu-sepatu mungkin kalau untuk main di indoor adalah sepatu basket atau sepatu-sepatu untuk bulu tangkis atau ya yang anti slip lah. Rigid sama ini ya? Ya rigid sama lantainya. Gitu. Kalau untuk yang di medan berlumpur biasanya pakai sepatu trekking ya. Yang ada giginya kali ya? Ya, yang kasar. Gitu. Gitu. Terus apa lagi? Nah, kembali ke masalah target. Ini kok ada dua target ya yang dipergunakan pada saat latihan. Oke, ini adalah pin plate. Pin plate ini dipergunakan pada saat latihan untuk menembak single shoot. Ada beberapa teman-teman yang berkreasi dengan menggunakan pin plate dan alpha plate. Itu ada yang menggunakan stainless, ada yang menggunakan plate besi, gitu kan. Warnanya pun biasa kita menggunakan warna kuning untuk pewarnaannya. Nah, kenapa saya pakai yang stainless ini? Karena saya biasa pakai untuk latihan di rumah. Untuk mengetahui suaranya ternyata lebih nyaring. Iya. Oke, jadi kita mengetahui tembakan kita itu kena. Efektif berapa meter Om? Kalau efektif sih di 6 sampai 7 ya. 6-7. Ya, untuk airsoft jangan main jauh-jauh lah. Susah pulangnya. Karena BB-nya masih melayang kalau main jauh-jauh. Kalau di perlombaan juga jaraknya segituan ya? Ya, paling jauh 10. Paling jauh 10. Paling jauh 10. Iya. Biasanya sih di 6 sampai 7 meter. Ya. Supaya juga kedengeran ya bunyi gitu ya. Kalau di event itu all plate down kita harus. Oh jatuh. Harus wajib. Tapi kembali lagi tergantung kondisinya. Ada makanya untuk teman-teman yang memang mau mengikuti event, tolong diperhatikan aja. Itu biasanya suka ada
stage briefing, all plate down atau hit tinggal gitu. Hitting itu berarti dari bunyi dong. Dari bunyi. Jadi yang didetek adalah suaranya. Itu dia, biasanya kalau lagi rame nggak kedengeran ya. Kadang-kadang seperti itu kendalanya. Ini anggap gue orang awam yang ngerti ya. Gue pengen punya gini nih buat sukir, bisa pesan sama lo? Bisa buat latihan nembak di rumah gitu kan? Bisa. Kebetulan ini produksi sendiri semua sih. Oh, produksi sendiri semua. Oh gitu. Kalau buat di rumah mah yang model gini-gini nggak apa-apa kan, nggak ada peraturannya harus pakai yang Bluetooth yang segitiga gini. Nggak ada masalah sih ya kalau untuk target. Intinya kan kita kalau latihan di rumah itu ingin melatih keterampilan menembak, terus ingin melatih hit atau perkenaan kita seperti apa sih gitu. Oh gitu. Nah, buat temen-temen nih yang pengen kayak gini di rumah, meskipun yang doyan sukir atau apa buat ngelatih nembak di rumah atau manasin unit tipe nembak kaleng, bisa mesen sama Om Asep nih beginian nih, Om Yusef nih. Gitu. Tapi tinggal ngomongnya di WA-nya gitu. Yang jelas sih pesan saya tadi, jangan menembak di rumah itu dengan target yang memang bukan target peruntukannya. Contoh tadi sudah kaleng, ada lagi nembak pakai panci, pakai penggorengan. Sorry ya, Om, panci dan penggorengan itu adalah perabot orang rumah atau perabotannya istri. Mak. Nah, yang belum nikah mungkin emak, gitu kan. Jangan sampai teman-teman punya hobi, ya kan? Tapi perabotan di rumah rusak, akhirnya tuh orang rumah tuh pada ngelarang, lo hobi ngerusak, berarti kan teman-teman sendiri yang rugi. Jadi pergunakanlah target memang itu untuk menembak. Di AIPSC ada beberapa target. Nah, ini bentuknya unik nih. Ini tadi kan buat satu tembakan. Ini single Ini tap. Ini double tap. Harus dua. Harus dua. Kenapa harus dua? Karena ini sebenarnya adalah pengganti dari paper, target paper atau target kertas. Ini diambil bagian alfanya. Ini disebut dengan alpha plate. Kenapa harus dua? Kenapa harus satu? Nah, karena emang rules-nya untuk paper itu minimal 2 kali tembakan. Jadi hit factor terbaik dari sebuah tembakan di target paper. Jadi secara asli ukuran si paper target itu besar, lebih besar dari ini. Jadi itu ada alpha, Charlie, delta. Oke. Nah, minimum tembakannya 2. Lebih dari 2 tembakan silakan. Kalau kita berhadapan dengan boleh. Berhadapan dengan target paper boleh lebih dari 2 tembakan. Penilaiannya gimana? Penilaiannya akan diambil dari hit factor terbaik. Contoh, teman-teman nembak 4 tembakan lah dalam satu target paper. Alpha, Charlie, Delta, Delta. Oke, Alpha, Charlie, Delta, Delta. Yang akan diambil hit factornya adalah Alpha, Charlie. Yang dihitung. Loh, delta kenapa harus ditembak juga kalau nggak dihitung, Om? Nah, kenapa saya kasih contohnya 4? Alpha, Charlie, Delta, Delta. Tembakan pertama, oke, Alpha. Ya. Tembakan kedua, Delta. Tembakan ketiga, Delta. Penasaran dong, gua harus cari hit factor terbaik. Tembakan ketiganya Charlie. Ya kan? Berarti untuk membackup dari tembakan yang jelek ini, dia dapat tembakan terakhirnya di Charlie. Berarti Alpha Charlie lah yang akan diambil poin. Oh gitu. Oke, ini gua dari tadi ngeliatin dulu 2 Om. Itu apa tuh, Om? Ini ujung-ujungnya kita main elektronik sebenarnya sih. Gitu. Ini adalah stop timer yang sudah saya modifikasi dengan menggunakan wireless. Jadi range-nya kalau yang ini yang sudah saya modifikasi sampai dengan di area keliling ya, keliling di 35 sampai 40 meter keliling, radius keliling. Nah, ada beberapa tipikal atau jenis dari stop timer. Ada yang menggunakan kabel, oke, jadi ada menggunakan kabel panjang seperti produknya dari Mad Bull. Ini aslinya Mad Bull ini menggunakan target di depan dan menggunakan kabel. Agak rumit ya? Agak rumit. Nggak bisa terlalu jauh berarti kan tergantung kabelnya ya? Sekitar 10 meter kalau nggak salah ya. Kalau bawaan pabrikasinya ya. Dan targetnya pun tidak seperti ini. Dia model targetnya itu target tuyul ya, hopper.
gitu, kecil, dan bahannya pun plat aluminium. Oh, plat Tipis. aluminium. Nah, banyak nanti teman-teman bisa cari di toko online ya, atau di luar juga bisa teman-teman cari. Ada yang khusus untuk airsoft, ada yang modelnya seperti ini dari Red Bull, ada yang modelnya memang pure seperti stopwatch tangan, ada yang sekecil itu dan menggunakan wireless juga, dan ada yang menggunakan kabel yang saya produksi sendiri juga dengan ya low budget lah. Jadi untuk teman-teman yang mau berlatih, saya nggak budgetnya nggak cukup nih buat beli yang wireless. Nah, saya ada beberapa, bukan beberapa sih sebenarnya, satu produk unggulan juga. Oh, berarti ini juga bisa pesan di Om Yusef ya? Bisa pesan di saya, tinggal tergantung permintaannya mau yang wireless atau yang kabel. Kabel, oh gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa nih Om? Dari ini terus ke situ ada kaitannya nggak nih? Nah, langsung saya jelasin aja nih. Dalam suatu kegiatan menembak di AIPSC, kita akan melalui satu stage. Terlepas itu stage-nya short stage, medium stage, atau long stage, kita akan dihadapkan dengan target yang ada di tiap-tiap pos. Oke, contoh, kita nembak di medium stage, taruhlah di 22 round plus satu stoplet. Kita tembak semua nih. Saya hidupin dulu deh biar enak pemahamannya. Oke. Nah, kita nembak dari beberapa pos di dalam satu buah stage. Ini sudah kita tembak. Ini double tap. Nah, dari mana tolak ukur waktunya? Inilah penentunya. Penentunya itu ke sana. Ya. Setelah nembak dari beberapa plate yang sudah ada di dalam satu stage, teman-teman wajib menembak ini. Untuk apa? Untuk mengetahui dari all target yang sudah teman-teman tembak, berapa sih waktu yang ditempuh. Gitu. Nih, saya praktekin. Oke. Nah, perintah saya ulang dari perintah awal deh. Perintah awal dari sebuah stage, dari sebuah course of fire atau satu stage. Load and make ready. Setiap petembak wajib mengikuti instruksi dari RO. Kondisi berapa yang dimainkan oleh RO? Kondisi 1, 2, atau 3. Nah, setelah load and make ready, ada perintah lagi, shooter, are you ready? Shooter hanya tinggal menjawab ready kalau memang dia sudah ready. Nah, setelah shooter mengucapkan ready, RO akan memencet timernya. Contohnya seperti ini. Ready itu artinya sudah megang unit atau masih berdiri? On holster, semua di dalam holster. Oh, masih di dalam holster. Jadi dia hanya berdiri tegap aja ya? Berdiri tegap. Ya, tergantung juga sih, itu mandatorinya apa, gitu loh. Prosedurnya dia harus naruhnya di mana, di table kah? Oh iya. Gitu, atau on holster gitu. Oke, saya balik lagi sini deh. Setelah RO bertanya kepada si petembak, are you ready? Petembak jawab ready. RO akan memencet tombol start yang ada di sini. Ini tandanya adalah si petembak sudah bisa melakukan kegiatan menembak dalam sebuah course of fire atau dalam satu stage. Standby. Ini ke delay. Standby. Oke. Teman-teman bisa lihat waktunya running kan? Waktunya jalan. Dia sudah mulai bekerja, dia menghitung waktunya. Nah, setelah tembakan pertama 1 2 3, oke, ada beberapa pos nanti harus diselesaikan dalam satu stage. Endingnya adalah teman-teman wajib untuk menembak target yang ini. Ya. Wajib. Itu udah stop tuh ya? Berarti waktu stop. Oke. Inilah waktu yang tercatat untuk waktu yang tercatat untuk seorang petembak menyelesaikan satu stage. Berarti kalau AIPSC itu memang ukurannya waktu kecepatan ya? Bukan. Maksudnya apa tuh Om? Jangan mengejar waktu kalau untuk di AIPSC, tapi kejarlah perkenaan dulu. Plate-nya ya? Ya. Targetnya ya? Akurasi, ketepatan, baru kecepatan. Karena kalau kita mindsetnya adalah gua harus nembak cepet. Oke, kalau menembak cepat berarti yang ada di dalam mindset kita adalah mengejar sebuah waktu, bukan mengejar hasil tembakan yang terbaik.
Jadi coba dirubah mindsetnya. Setiap petembak pasti menginginkan hasil tembakan yang terbaik. Karena itulah tolak ukurnya. Kalau kita ngejar waktu, automatically nanti tembakannya nggak akan maksimal. Iya betul. Tapi ntar perhitungannya gimana? Misalnya si A untuk tembakannya bagus semua ya, hasil tembaknya di plate. Sementara si B hasil tembaknya bagus, waktu juga bagus. Nah, itu ada hitungannya lagi. Kalau untuk hitungan si grading ya sebenarnya ya. Jadi masuknya dia nanti urutannya ke berapa. Itu ada softwarenya khusus. Nah, nanti si petembak itu kan memegang score sheet. Nah, score sheet itu di dalamnya ada tulisan, nanti ada angka perkenaan untuk pin plate-nya, berapa target yang kena. Terus untuk kalau dia ada popper plate, poppernya kena berapa. Terus untuk paper dia kena berapa. Nah, last time waktunya berapa? Jadi perkenaan dibagi waktu. Itulah nanti resultnya keluar. Gitu. Jadi semua transparan ya? Transparan dan terukur sebenarnya. Gitu. Ini udah, sekarang gue pernah denger dari lu Om, tapi belum pernah gue bahas di media YouTube nih. Ya. Bahwasannya seorang atlet tembak baik AIPSC atau IPSC itu punya jalur prestasi untuk ke jenjang pekerjaan misalnya. Ya. Itu gimana Om? Gini. Jadi sebenarnya saya nggak akan bicara jauh ke jenjang pekerjaan ya, seperti yang tadi disampaikan. Karena saat ini saya lebih fokusnya ke prestasi untuk anak sekolah. Gitu. Karena buat saya kegiatan tembak reaksi airsoft ini sangat-sangat bermanfaat untuk menunjang prestasinya anak-anak yang ya mohon maaf mungkin selama ini saya sebagai orang tua juga dan mungkin teman-teman juga ada yang punya anak terlalu membebaskan anak-anak kita dengan sesuatu kegiatan yang kalau saya bilang wasting time ya. Nge-mall, Nongkrong, gadget, iya. kongko sama teman-temannya. Nah, dengan adanya kegiatan olahraga tembak reaksi dan saat ini sudah masuk ke jalur prestasi, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Sudah bisa dijadikan satu kegiatan ekstrakurikuler. Di mana Om? Di sekolah? Sekolah. Ada contohnya udah sekarang? Kawan saya di Palembang itu sudah mulai melakukan kegiatan itu. Terus di daerah Jawa juga sudah melakukan kegiatan itu juga. Itu sifatnya dari IPSC itu mengajukan ke sekolah atau sekolahnya minta? Depend on. Biasanya kita mulai dari sosialisasi. Sosialisasi ke sekolah atau kita sosialisasi ke perbakin. Jadi kayak ekstrakurikuler gitu ya? Iya. Oh gitu. Manfaatnya, oke. Di tembak reaksi airsoft masuk ke jalur prestasi itu dapat membantu atau mengangkat poin dari anak-anak didik. Jadi ya mohon maaf, yang secara akademis nilai akademisnya itu medium, tinggi enggak, low enggak, itu bisa didongkrak. Caranya, ikuti setiap kompetisi atau ikuti setiap kejuaraan AIPC yang diadakan. Itu biasanya dalam 1 tahun itu ada agendanya, ada newsletternya dari Perbakin. Nah, ikuti itu semua kegiatannya. Syukur-syukur adik-adik atau anak dari teman-teman semua ini bisa berprestasi, naik podium dan bisa mendapatkan piala, piagam atau atau segala macamnya lah sampai nanti bersertifikat sebagai menjadi seorang petembak. Itu silakan diajukan ke pihak sekolah. Nah, dari penghargaan yang diperoleh tadi di dalam setiap event itu ada nilai plusnya. Jadi tidak wasting time, tidak buang-buang uang, tidak buang-buang waktu. Orang tua cukup terbantu kok. Kenapa? Dari segi SPP, anak didik saya alhamdulillah dapat potongan hampir around 25% lah SPP-nya. Sekolah swasta. Karena berprestasi itu. Karena berprestasi. Nah, kalau itu masuk ke dalam ekstrakurikuler, apakah unit-unit untuk latihannya itu dikenakan ke si murid atau memang disewakan atau memang disediakan Om? Nah, ini yang jadi kendala selama ini nih. Karena kan ini memang medium budget ya, medium budget untuk yang mau gabung
Terus kalau memang diserahkan ke pihak sekolah, saya juga nggak tahu pihak sekolah sanggup atau tidak untuk menyiapkan itu sebagai inventaris. Biasanya sih saya serahkan ke orang tua. Oh gitu. Karena kembali lagi aturannya, rules yang berlaku, unit ini boleh dimiliki untuk yang sudah berusia 17 tahun. Oh ya. Gitu. Jadi kalau masih berusia sekolah di bawah 17 tahun, wajib di bawah pengawasan orang tua, penggunaan dan kepemilikannya. Gitu. Itu semua harus terdata di grafir juga Om ya? Wajib. Wajib ya. Dan hati-hati ya untuk teman-teman, jangan sampai hobi teman-teman dalam berolahraga di AIPSC atau airsoft secara global itu menjadi sebuah kendala hanya karena legalitasnya tidak terjamin. Contoh, tidak ada penomoran atau registrasi number di dalam unit airsoft yang dimiliki. Saya kasih contoh. Nah, ini saya balik ke atas dulu deh, putar. Di sini ada nomor registrasi dari importir. Oke, jadi unit ini resmi dan legal untuk dipergunakan oleh teman-teman dalam berlatih. Mau itu berlatih AAIPSC, mau berlatih tactical shooting, mau berlatih atau main skirmish, please cari yang aman-aman aja. Jadi yang aman, resmi dan legal juga ada di toko Tosaurus seperti barang-barang ini bro. Jadi kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Om Yusef dan ingin membeli unit-unitnya yang resmi dan legal untuk main AIPSC juga ada di toko Tosaurus. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih. Apa? Setelah semua dijelasin, tinggal gue mau main di mana Om? Gue harus kemana Om hubunginya? Nah itu yang paling banyak pertanyaan di channel YouTube gua, mainnya di mana, kemana, dan biayanya berapa? Itu yang paling terakhir pertanyaannya. Saya jawab satu persatu ya. Ya betul. Kalau untuk bermain atau berlatih airsoft, Jakarta itu ada sebentar 1, 2, 3, 5 field yang saya tahu. Yang Di saya mana tahu itu? ya. 6. Ada di daerah Tangerang. Itu ada di sana, field yang untuk umum ya. Tangerang ada, di Grogol ada, di Kuningan City ada, M7 Tactical, tempat saya biasa ngajar di sana. Di Kelapa Gading ada, Cibubur ada. Gitu. Kontak kemana tuh Om? Oh di Jakarta Utara ada satu lagi. Nanti selain dari yang Kuningan, teman-teman silakan cari sendiri informasinya ya. Jadi Om Yusef ini terfokus di Kuningan City Om ya? Saya di Kuningan City. Di M7 Tactical, jadi kalau mau berlatih di sana bisa ke Om Yusef. Ya, dan kebenaran selain di Kuningan City di M7, saya ada beberapa tempat juga seperti di Tangerang Selatan. Saya juga tergabung di sana, saya berlatih bersama, saya berbagi ilmu juga dengan teman-teman di klub Cula Tangerang Selatan. Kita biasa latihannya di lapangan tembak polisi udara. Gitu. Memang agak close lah, tertutup tempatnya. Nanti gue kasih link aja nomor teleponnya Om Yusef, jadi bisa langsung. Nah, kalau teman-teman, ada beberapa teman yang mungkin nggak bisa langsung ke tempat arena Om Yusef, tapi dia punya field atau halaman rumah yang luas, bisa nggak Om Yusef dipanggil? Nah, saya tidak jawab bisa atau tidak. Yang jelas, saya akan melihat dulu safety tempatnya seperti apa. Karena gini, nembak itu kalau airsoft bisa di mana aja ya. Tapi jangan sampai dengan menembak airsoft itu ada pihak-pihak yang merasa terganggu, Pak. Terganggu dalam pengertian suara dek 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 dek. Oke, kalau sekali nggak ada masalah. Tapi kalau berulang kali kuping tetangga juga panas. Gitu. Yang kedua, damper atau temboknya tingginya seberapa. Jangan sampai tingginya cuma semeter Pak, tapi saya pengen latihan di rumah. Iya, tiba-tiba itu BB-nya leset keluar dari rumah. Komplainan lagi dari tetangga. Gitu. Jadi saran saya kalau memang mau dan memang bisa, datang aja deh ke field yang memang sudah peruntukannya untuk menembak. Saya mulai fokus di AAIPSC itu di 2017 akhir atau di 2018 awal lah.
sampai saya bersertifikasi. Ini informasi juga nih ngomong-ngomong Ya. sertifikasi nih. Jadi buat teman-teman yang memang sudah menggeluti dunia tembak reaksi airsoft atau AIPSC, silakan kalau memang mau ikut sertifikasinya. Sudah ada. Gimana caranya? Kalau Sertifikasi itu untuk apa, Om? Oke, sertifikasi AIPSC itu nanti berfungsi bagi teman-teman yang memang ingin kembali lagi fokus di dunia AIPSC, itu nanti akan ada grading di Perbakin. Grading itu apa? Grading itu untuk melihat tolak ukur sedalam setiap mengikuti event yang dilakukan diadakan oleh pihak Perbakin, baik itu Perbakin pusat, Perbakin daerah, atau Perbakin cabang daerah. Itu nanti laporannya akan dikirim. Jadi ikut event pertama, oke, ternyata dia skillnya masih datar, flat, ya kan? Ini saya bicara untuk sertifikasi dulu. Ternyata dia event pertama flat, event kedua dia ada sedikit peningkatan, event ketiga ada peningkatan lagi, sampai nanti event beberapa kali dia sampai naik menjadi seorang juara 1, 2, atau 3. Disitulah gradingnya akan kelihatan. Grade-nya dia apa? A atau B, atau nanti ada yang masih zero, atau memang yang sudah grade-nya M atau master. Berarti itu kalau bahasa gampangnya semacam kayak dibilang itu sabuk ya, sabuk kuning, sabuk hijau gitu, Kurang lebih seperti kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itulah kalau Jadi itulah keuntungannya kita ikut sertifikasi. Kita bisa tahu selama ini kita berlatih AIPSC, ya kan, ikut event kemana-mana, kita tahu tolak ukur diri kita sendiri. Oh, ternyata gua tuh kurangnya di sini. Jadi ini loh yang harus gua perdalam. Nanti Januari ada sertifikasi di 2 tempat, di Solo kalau nggak salah, dengan satu lagi di Bandung. Jadi itu buat teman-teman yang udah sering latihan, kalau mau jenjang, ibarat kata jenjang karir kali, Om ya? Bukan karir sih sebenarnya, karena ini kita tidak bekerja kan di dalam dunia IPSC, ini hanya olahraga. Maksudnya ya lebih ke tadi itu tolak ukur Tolak skill ukur kita. untuk melihat potensi diri. Ya. Jadi harus mendingan ikut ya daripada coba. Saran saya kalau memang sudah cukup lihai dan memang sudah cukup mendalami materi-materi yang diterima, ikut aja sertifikasi. Nggak ada ruginya kok. Dengan mengikuti sertifikasi banyak keuntungan yang dimiliki. Kita tidak menjadi orang yang ibaratnya itu nantinya akan lupa. Karena ada saya tidak bicara banyak, tapi ada orang yang memang punya unit airsoft, tapi dia tidak memahami secara safety-nya, gitu. Nah, dengan teman-teman mengikuti kegiatan AA, apalagi sampai bisa bersertifikasi, berarti teman-teman ini dituntut untuk lebih bertanggung jawab, dituntut untuk lebih disiplin lagi dalam menghadapi atau memiliki unit airsoft. Ya, betul. Gitu. Oke, demikian dulu sesi pertama untuk ngobrol-ngobrol tentang AIPSC bersama Om Yusef. Salam AIPSC.